semua, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat di musim pandemi ini. Welcome back to my channel. Hari ini Mama Widya Pram akan membuat olahan cake atau bolu. Bolu sebutannya kalau saya bilang boluban. Kenapa disebut boluban? Karena bentuknya bulat, kemudian tengahnya berlubang. Bagaimana keseruannya, bagaimana keribetannya, bagaimana keasikannya, ikutin terus channel ini ya. Bahan-bahan untuk membuat cake ban atau boluban, yang pertama adalah kita siapkan 5 butir telur ayam. Nanti kita ambil putih dan kuningnya. Kemudian 1 saset susu bubuk Denko, saya menggunakan Denko. Kemudian sedikit baking powder, kemudian sedikit SP. SP itu apa ya artinya? Opalet ya. Kemudian nanti kita siapkan juga gula pasir seberat 150 gram atau 1,5 ons gula pasir. Kemudian karena gula pasirnya 1,5 ons, maka tepung terigu cap kunci biru ini saya juga sediakan 1:1 dengan gula pasir. Jadi kalau gula pasirnya 1,5 ons atau 150 gram, maka tepung terigunya juga 150 gram. Lalu yang terakhir kita sediakan mentega cair, nanti 3 sendok makan ya. Mentega yang sudah dicairkan 3 sendok makan. Sekarang kita lanjut menimbang tepung terigunya seberat 150 gram atau 1,5 ons. Tapi kalau saya hampir 2 ons lah ya, hampir. Ini 150 gram, 175 gram. Kemudian kita tambahkan susu bubuk Denko. Kita campur aja ya supaya praktis. Kemudian kita tambahkan juga baking powdernya kita tambahkan. Nah, ini adonan bagian tepung-tepungan ya. Langkah selanjutnya kita kocok 5 butir telur ya. Kita pecahkan satu persatu. Ini kita sisihkan dulu bagian tepung-tepungnya tadi, tepung terigu, baking powder dan susu bubuk kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita timbang dulu gulanya. 1,5 ons atau 150 gram. Atau kalau teman-teman mau manis ya boleh ditambah ya. Kalau saya cukup 150 gram. Kemudian kita masukkan ke pecahan telur tadi ya. Teman-teman, kalau adonan sudah seperti ini artinya sudah berjejak ya. Berjejak artinya ketika kita mixer meninggalkan jejak. Ini berarti namanya adonan sudah berjejak. Kita hentikan sebentar. Kita sisihkan. Untuk taburan atau topping cake nanti kita parut dulu kejunya ya, untuk taburan atau topping cake kita nanti, cake bolunya. Kita parut sampai 1 balok keju ini selesai. Teman-teman, kalau adonan yang sudah kita mixer tadi sudah seperti ini, maka kita kasih sedikit keju ya, supaya nanti di dalam cake-nya itu ada rasa-rasa gurih ya. Kemudian
sedikit demi sedikit kita masukkan tepung tapiokanya. Teman-teman, kalau adonan tadi tepung, maaf ya tadi saya bilang tepung tapioka tapi tepung terigu. Nah, kalau adonannya sudah, tepung terigunya sudah masuk dan bentuknya seperti ini, kita masukkan mentega cair ya. Ini sudah agak dingin menteganya ya. Kemudian kita mixer lagi supaya tercampur rata. Teman-teman, selanjutnya ini tadi apa namanya, ini namanya cetakannya sudah saya kasih mentega, kemudian kita taburi dengan tepung terigu ya, supaya nanti nggak lengket. Walaupun sudah dikasih mentega, tetap harus dikasih tepung terigu supaya nanti hasilnya juga cantik. Ini berarti prosesnya sudah terakhir. Setelah itu baru kita panggang. Nah, sisa-sisa tepung yang ada di sini, ini kan masih sisa, jangan dibiarkan kita buang supaya tidak gosong nanti akhirnya. Kita masukkan adonan yang sudah menjadi seperti ini. Kita ratakan supaya rata ya, supaya tingginya nanti rata. Nah, setelah kita masukkan adonannya, kemudian kita ratakan, terakhir kita masukkan toppingnya, parutan keju ya. Ini nanti juga membuat gurih. Di samping adonannya dikasih parutan keju, toppingnya juga harus ada kejunya. Biasanya kalau kejunya banyak tuh di dalamnya saya kasih keju yang kotak-kotak, bukan yang parutan. Jadi ketika nanti digigit itu terasa banget kejunya karena berupa kotak-kotak. Ini ada kotak-kotaknya kecil nih ya. Saya ikutkan di sini ya. Jadi ketika digigit, ketika kita makan tuh ada rasa keras gitu, keras kejunya. Tapi kalau kita parutkan nggak terasa, rasanya cuman gurih. Nah, ini bentuknya seperti ini, sudah selesai. Teman-teman, ini saatnya kita memanggang. Sebelum kita masukkan cake-nya, kita sudah panaskan dulu 5 menit. Ini sudah panas kalau kita pegang ya. Kita buka dulu tutupnya. Lalu kita masukkan ke ovennya. Ovennya tuh di dalamnya kering ya, nggak pakai air ya. Kapan-kapan saya mau buat cake yang di dalamnya berisi air. Jadi rasanya juga, bentuknya juga lebih lembut ya. Nah, ini lalu kita tutup. Berapa lama ini kita oven atau kita panggang? Lebih kurang 20 menit. Ditunggu ya sampai cake-nya matang ya teman-teman ya. Teman-teman, ini sudah 20 menit lebih 2 detik ya. Coba kita lihat hasilnya. Bagaimana bentuknya, bagaimana penampilannya. Kita lihat 1, 2, 3. Kita buka tutupnya. Tara! Sudah jadi. Kita matikan kompornya. Itu bentuknya. Ini cake-nya sudah jadi teman-teman. Kita tinggal plating di tempat atau di
piring yang khusus buat kue ya. Kita buat dulu dasarnya ya. Buat dasarnya ini supaya tidak langsung ke piring, tapi kita buat dulu alasnya ya. Kita buat dulu alasnya. Seperti ini ditekuk-tekuk, kemudian seperti ini kita gunting sesuai dengan ujungnya kertas yang paling ujung. Bulat ya. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita buka. Tada, jadilah ya. Nah, cantik kan? Langsung kita tuang dulu si cake-nya. Panas ya? Panas. Ya, kita tuang dulu. Jedrek. Nah, wow, gosong ternyata tidak boleh lebih dari 20 menit ya, nggak apa ya, hitam manis kata orang ya. Dan kita tuangkan di sini ya supaya gosongnya nggak kelihatan ya. Nah, cantik kan? Teman-teman, ini bolu bannya atau cake bannya sudah selesai, sudah jadi, walaupun warnanya sedikit hitam manis tapi ya, nggak apa-apa. Yang jelas ternyata tadi 20 itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi kalau sudah 20 pasti hasilnya bagus. Terima kasih sudah mengikuti vlog kami. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe kepada teman-teman semua. Selamat mencoba.